Hal pertama yang kuharap kamu lakukan adalah punya anak. Lebih baik anak laki-laki. Kedua, menurutku istriku seharusnya tidak bekerja setelah menikah. Lagi pula, perempuan tidak cocok tampil di publik, kan? Zhang Meng. Zhang Meng. Hidaye, 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 Hidaye. Daye, kecilkan suaramu. Kamu sedang apa? SSST. Dayehi. Bukan, Daye. Oh, maaf. Di negara asing, orang suka menaruh nama belakang di belakang nama. Jikang Zhang, kan? Iya. Nona Hi kemampuan belajarnya kuat. Ngomong-ngomong, kurasa penampilanmu lebih baik daripada di foto. Ah. Oh, maaf. Oh, aku terlalu lama tinggal di luar negeri. Jadi bahasa Mandarinku tidak terlalu lancar. Maksudku, kamu lebih cantik saat bertemu langsung. Terima kasih. Tapi penampilanmu sedikit berbeda dari foto ini. Sedikit berbeda. Oh, itu 10 tahun lalu. Mereka bilang, sekarang aku sedikit lebih ganteng. Sedikit lebih dewasa. Hahaha. Santai saja, jangan tegang. Aku orang yang baik. Aku juga sangat santai. Bagus sekali. Silakan lihat menunya. Mau makan apa? Oke. Terima kasih. Itu. Setia saja sudah cukup. Oke. Halo, boleh pesan? Steak untuk wanita ini. Mau matangnya seperti apa? Matang sedang saja. Matang sedang, oke. Untuk saya juga mau steak. Kamu juga mau steak. Saya mau medium rare. Mau saya bantu dengar apa yang mereka bicarakan? Makan saja. Jangan ikut campur urusan orang dewasa. Jangan kotorin bajumu. Gak baik menguping. Apalagi di tempat umum. Gimana caranya menguping? Kelihatan banget. Ah. Di meja belakang mereka. Jadi itu bukan menguping. Cuma bisa dianggap dengar tidak sengaja. Kelakuanmu makin banyak saja. Saya peringatkan kamu. Banyak ide itu bagus, tapi pakai di tempat yang tepat. Tapi jangan belajar hal buruk. Saya punya banyak ide karena kamu terlalu bodoh. Kalau saya sebodoh kamu, gimana bisa hidup? Menurut saya wanita seusiamu pada umumnya sudah menikah. Tapi kamu belum. Ada rahasia yang tidak bisa diungkapkan? Saya kurang paham maksudmu. Kamu kan baik. Tapi belum menikah. Kenapa kamu ikut kencan buta? Kita sangat berbeda. Ya, kondisi saya cukup sempurna. Tentu saja, saya harus pilih dengan hati-hati. Selain itu, ibu saya mengatur jadwal saya terlalu padat. Jadi, saya pikir kita harus langsung ke intinya. Misalnya, kalau kamu merasa pertemuan kita hari ini cocok, ayo cepat buat janji nikah. Ayo kita atur. Tunggu. Apa yang baru kamu katakan? Aku tidak begitu paham tadi. Kita baru saja bertemu, kan? Harusnya kita saling mengenal dulu, sebelum membahas soal pernikahan. Lagian, pernikahan itu kan urusan besar. Apa? Aku kira orang tua dan keluarga kita sudah tahu semua tentang kondisi kita. Seperti kondisi hidupku, kondisi fisikku, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan lingkungan kerjaku. Bukankah mereka sudah banyak tahu tentangku? Masih ada apa lagi yang perlu diketahui? Oke, meski kondisi kita mirip, tapi harusnya ada kecocokan di antara kita. Dan ada perasaan satu sama lain.
Ah, itu tidak penting. Pertama, aku harap kamu bisa punya anak. Dan sebaiknya anak laki-laki. Kedua, aku pikir istriku, sebaiknya tidak bekerja setelah menikah. Karena pada dasarnya, perempuan tidak cocok tampil di depan umum kan? Iya kan? Oke. Meski kamu bilang begitu, tolong beritahu aku, apa yang harus dilakukan perempuan setelah menikah? Banyak sekali yang harus dilakukan. Melahirkan dan membesarkan anak. Menghormati mertua. Dan mendidik anak. Serta mengerjakan pekerjaan rumah. Bukankah itu sudah cukup? Lagi pula, perempuan memang dilahirkan untuk melakukan hal-hal ini. Iya kan? Ngomong-ngomong, aku pikir setelah menikah, aku akan bayar biaya pengasuhan anak. Dan aku akan berikan kamu 3.000 yuan sebulan. Untuk uang saku. Itu terlalu banyak. Bisa dinegosiasikan. Dan kita bisa diskusi lagi. Aku baru bilang steak yang matang itu terlalu keras. Memang agak keras, tapi sehat. Apa yang mereka katakan? Sepertinya mereka mengatakan sesuatu. Pernikahan dan punya anak. Pria itu bilang dia berharap dapat anak laki-laki. Kenapa dia bilang begitu? Bukankah Paman Hi bilang dia tidak mau menikah? Apa yang dia katakan? Bagaimana saya bisa tahu? Cukup ceritakan saja hal itu. Hei, anak. Apa yang kamu dengar? Kalian orang dewasa selalu bicara dengan cara yang tidak saya mengerti. Kalau mau tahu, dengarkan saja sendiri. Sebagai pria dewasa, saya tidak baik. Bukankah memalukan bagi saya untuk menguping orang lain? Kalau kamu benar-benar mau keluar bekerja, saya pikir saya akan tinggal di rumah mengurus keluarga saja. Saya tidak keberatan hidup dari pendapatan istri saya. Kalau begitu saya akan bayar kamu 3.000 yuan, kan? Tentu saja, haha. Ini bisa dinegosiasikan. Haha, Oh, ngomong-ngomong. Ibu saya bilang Nona Hi berumur 32 tahun ini. Benar kan? Tidak. Ibumu salah. Saya baru 31 tahun ini. Tuan, Anda bisa duduk. Oh, sahabatmu jatuh. Oh, terima kasih. Terserah saja. Saya lebih prihatin dengan kondisi kesehatan Nona Hi. Jadi saya sarankan sebelum kita menikah, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah yang komprehensif. Jika bisa dibuktikan bahwa fungsi fisiologismu semuanya berjalan normal, kita bisa langsung menikah dan punya anak. Tuan Zhang, apakah kamu sedikit? Terlalu mementingkan diri sendiri? Maaf telah mengelak pembicaraanmu. Tapi saya benar-benar tidak bisa diam mendengarnya lagi. Di keluarga kami, saya yang menuang air untuknya. Saya yang menuangkannya mulu. Belum lagi pekerjaan yang kotor dan melelahkan. Dia bahkan tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Kenapa kamu langsung ingin dia punya bayi? Bro, aku nggak bilang gini. Dengan kualitasmu. Pantas nggak sih ada cewek yang mau punya bayi buat kamu? Kamu siapa? Aku pacarnya. Neng Hi. Kamu bercanda ya sama aku? Kamu bercanda. Leluconmu keterlaluan banget. Kamu punya pacar, tapi masih ajak aku kencan. Kamu ngapain sih? Kamu ngapain? Kamu nggak tulus banget. Malu-maluin. Kamu ngapain? Mau mukul aku? Ya, aku nggak mau ribut sama kamu hari ini. Uang ini buat steaknya bayar sendiri ya. Dah. Jangan ketemu lagi. Oh, Hom. Aku ingat kamu. Dia tipe orang kayak gimana sih? Makasih ya. Cuma sedikit usaha kok. Kenapa kamu di sini? Tante, Oh, si bocah ini juga ada di sini. Iya, Zhang Meng sengaja ke sini buat ketemu kamu. Jadi dia ujian di sini.
Dia dapat nilai 100, jadi aku kasih hadiah. Enggak. Maksudku sengaja. Makanan enak ada di tempatku. Bisa makan bareng. Ayo duduk di sana. Aku nggak sengaja kok. Aku sengaja. Duduk dulu. Halo, pelayan. Cek steak ini. Diam. Aku kasih tahu. Buat ketemu kamu. Wah, Abang Meng sekarang hebat banget ya. Udah belajar ngestal. Kamu sudah dewasa. Aku tidak mengikutimu. Aku tidak punya kemampuan itu. Dengan kecerdasanku. Yang mau makan makanan barat. Jadi aku bawa dia ke sana. Aku tidak sengaja menabrakmu. Lalu aku membantumu memeriksa kencan butanya. Oh, kamu tidak sengaja, tapi sengaja. Ini cukup disengaja. Kamu tidak perlu melihat. Kamu adalah orang yang sangat baik di hatiku. Aku pikir pria terbaik di dunia. Layak untukmu. Meskipun kencan buta tidak bisa diandalkan. Tapi ada pengecualian. Bagaimana jika kalian berdua benar-benar cocok? Siapa yang kamu panggil kura-kura? Itu tidak sopan. Tidak. Aku tidak bilang kamu kura-kura. Maksudku pria di kencan buta itu kura-kuranya. Lalu aku tanya, lihat, aku bukan itu. Aku tidak maksud itu. Tidak bisakah kamu bicara dengan benar? Anjing tidak bisa bicara dengan baik. Seseorang benar-benar bilang aku mirip anjing. Apa yang kamu katakan? Anjing Afgan. Apa yang salah? Hei, bagaimana kabar Anda? Bagaimana kamu akan mengatasinya? Aku hampir lupa tentang itu. Kamu bilang kamu pacarku di depannya. Bagaimana aku menjelaskan ke ibuku? Jika perlu, aku akan menyesuaikan saja. Cukup berpura-pura jadi pacarku dulu. Apa maksudmu menyesuaikan? Maksudku, aku akan jadi pacarmu di depan ibumu. Dan bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa di depan teman-temanmu. Kamu baru saja pergi pamer. Halo, Bu. Hidae, ada apa denganmu? Kamu merusak kencan butanya. Kondisi Zhang sangat bagus. Bu, itu bukan kondisi yang bagus. Fotonya sama sekali nggak mirip dia, ya kan? Dia pakai foto 10 tahun lalu buat nipu aku. Itu namanya penipuan. Terus pacarmu gimana? Halo? 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 Sinyalnya jelek. Ada apa sih? Kok sinyalnya jelek? Apa? Amitabha. Udah malam banget nih. Mau kemana? Aku mau cari si Zhang. Zhang bilang keluarga kita makmur. Tapi ada masalah gaya. Keponakannya bawa foto 10 tahun lalu buat ngedata. Ini penipuan macam apa sih? Penipuan? Tahu nggak? Aku nggak bisa biarin dia ngomel sembarangan. Aku mau balas dendam. Balik. Kenapa lu tendang aku? Nggak. Bisa nggak lu tenangin diri? Oh, aku bentar lagi balik. Aku tahu lu bentar lagi balik. Menurut lu seru nggak tiap hari ribut? Si Zhang itu. Cara ngomongnya kasar banget. Lu kan tahu. Aku bahkan lebih parah dari dia. Kenapa aku harus kalah sama dia? Sini. Minum dulu. Teh baru diseduh. Tenangin diri. Nggak. Kenapa lu selalu belain si nenek Zhao itu? Kalian berdua ada apa ya? Bukan lu gila ya? Lu gila? Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Jangan kira aku nggak lihat. Waktu lu nari di lapangan, kalian selalu saling goda. Hijanya, aku kasih tahu lu, kalau kamu berani punya pikiran buruk tentang aku bakal cekik kamu sampai mati. Aduh. Oke. Kamu cekik aku sampai mati. Terus mau cekik siapa lagi? Cium. Iya, kamu. Bicara pelan-pelan aja. Jangan langsung kaget gitu. Aku nggak tahan. Aku tiba-tiba ingat sesuatu. Kamu bilang kata Zhang,
pacarnya Dae. Itu Luo Chang? Aku rasa nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Setelah mereka cerai, mereka masih tetap kontak. Nggak boleh. Nggak, aku harus ke Shanghai. Aku harus lihat sendiri. Aku harus cari tahu apa yang terjadi. Kenapa buru-buru mau ke Shanghai? Kondisi kamu kan nggak bagus. Telepon aja anak kamu. Nanti semuanya ketahuan. Cuma beberapa kata. Gimana bisa jelas lewat telepon? Lagi pula, kalau aku tanya dia bakal jujur sama aku? Keluarga kita bisa terima hubungan apapun. Aku rela. Tapi nggak sama Luo Changtan. Mending dia nggak nikah selamanya. Aku nggak mau Luo Chang nakal lagi sama anak kita. Nusuk anak kita lagi. Aku benci banget sama dia. Jadi, besok kamu beliin aku tiket kereta. Biar aku ke Shanghai. Biarkan aku lihat sendiri. Biar aku tenang. Yang paling penting, kamu jangan kasih tahu Om soal perjalananku. Aku mau serang mendadak. Aku mau tangkap basah dia. Kamu tahu. Oh, kamu pikir. Kakek kita. Udah lama nggak makan masakan kamu. Dia kelaparan. Dia mungkin bahkan tidak sadar betapa kurusnya dirinya. Jadi, kamu pergi ke dapur sekarang. Dan bawa semua makanan enak yang bisa kamu temukan. Aku akan bawa ke Shanghai besok. Oke, Aku akan berkemas, oke? Kita bagi tugas. oke, ayo lakukan. Oke. Nanti aku ke dapur bantu kamu. Tidak. Bu, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak bilang kamu datang? Apa yang kamu tunggu? Aku datang untuk lihat kamu masih hidup apa enggak. Bu, jangan ngomong gitu. Aku belum mati. Kenapa harus mati? Hei, kamu tidak bilang mau datang. Jadi aku bisa jemput kamu lebih awal. Apa isi tasmu yang berat banget itu? Kamu sembunyikan ketat banget. Isinya apa? Bilang. Siapa pria itu? Nggak ada pria. Pura-pura. Terus pura-pura. Kamu pikir aku nggak tahu kamu tutup telepon karena sinyal buruk? Aku nggak bisa apa-apa sama kamu. Kamu sudah mempermalukan aku. Aku sudah berusaha keras cari jodoh untuk kamu. Tapi kamu punya pacar. Kamu punya pacar. Kenapa nggak bilang sama aku? Kamu bilang orang itu Luo Chang, kan? Bilang atau enggak? Ibuku suruh jangan bilang. Tanganmu nggak sakit? Bilang, orang itu Luo Xiao. Dengar ya, kamu itu nggak kapok. Kamu lupa dulu dia perlakukan kamu gimana. Sekarang masih main-main sama dia. Wah, aku kesal banget. Apa kamu bodoh? Apa kamu bodoh? Tapi aku bukan murahan. Bukan Luo Chang. Siapa Luo Chang? Katakan siapa pria itu. Pria yang mana? Waktu kamu kencan buta. Siapa yang ganggu kencanmu? Ya ampun, kamu salah paham. Buru, sudah bilang, jangan buru-buru. Dia cuma teman biasa. Bukan pacar. Biar aku ambilkan air. Cuma teman? Cuma teman? Kenapa dia ikut campur kencanmu? Dia takut kamu tidak bahagia. Tidak, tidak, tidak. Pasti kamu suruh orang lain untuk menggagalkannya.
Betapa susahnya ibumu ini. Untuk siapa aku lakukan semua ini? Semua untukmu. Jangan pukul aku. Itu pacarmu. Benar-benar pacarmu. Sungguh. Cepat, cepat. Ayo, ayo. Oh, lihat, kamu punya pacar. Itu hal bagus. Kenapa tidak bilang? Bu, hubungan kami belum sepenuhnya stabil. Jadi aku mau observasi dia lagi sebelum bilang ke ibu. Hahaha. Oke. Lalu ceritakan pekerjaannya apa? Berapa usianya? Wajahnya seperti apa? Dulu dia model. Model? Pasti tinggi. Tampan. Tapi dia pernah di industri hiburan. Tidak bagus. Tidak apa-apa. Dia sekarang ngapain? Dia kayak gimana? Dia umur berapa? Sekarang dia kerja sama-sama gue di satu perusahaan. Oh. Jadi lo yang ngelarin perusahaan ini? Kalian berdua yang ngurusin perusahaannya bareng? Iya, gue kira lo mau pamer ke tanteku. Buat pamer ke tanteku. Gue kan gak bilang kalau perusahaannya diurus berdua. Lebih keren kan kalau gue yang ngurusin sendirian? Iya kan? Betul banget. Ngomong-ngomong, kapan pacar lo bisa datang ke rumah kita? Kan lo bilang susah gue datang ke Shanghai, ya? Gak gampang, biarin gue ketemu dulu sama dia. Gue yang bakal nyelain buat lo, terus gue masakin yang enak-enak buat lo. Bu, dia sibuk, gak ada waktu. Kan perusahaan kita baru mulai. Dia harus gain. Lo tahu kan, dia mau anak lo istirahat. Makanya dia yang tanggung jawab semua. Gak ada waktu. Dia sibuk. Gue luang. Oke, besok gue datang ke perusahaan lo. Lihat-lihat perusahaan lo. Kan lo bilang dia harus balik ke perusahaan, ya? Bu. Ya udah, deal. Wah. Pacar. Kenapa teriak-teriak gitu? Kan lo sendiri yang bilang kemarin. Lo harus mainin sampai tuntas. Sekarang kesempatan bagus banget. Lo malah mundur di menit terakhir. Gue takut gak bisa acting bagus. Lagi pula, lo tahu kan reaksi gue lambat. Awas ya, harus gimana dong? Kalau lo gagal, gue cekek lo. Apakah ibuku bisa pulang dengan lancar kali ini? Itu tergantung padamu. Sangat membuat stres. Kalau begitu cari orang lain saja. Oke, kalau begitu kamu pindah. Aku akan segera cari orang lain. Kamu. Pikirkan baik-baik. Aku sedang dalam hubungan. Ada seorang pria berkeliaran di studionku setiap hari. Bagaimana ibu bisa percaya? Aku tidak percaya. Oke. Dan sekarang, sudah cukup. Yang kedua, kamu cepat tulis. Kenapa aku tidak bisa percaya padamu? Dengan otakmu. Lebih baik kamu catat. Pensil dan kertas ada di sini. Cepat tulis. Hafalkan untukku. Ku bilang kau ingat.
Pertama, sembunyikan Yang. Pasti. Jangan biarkan ibuku tahu kau punya anak. Yang, Yang kedua, kamu sangat suka Yang, kan? suka itu satu hal. Tapi suka atau tidak ibuku itu hal lain. Siapa yang mau anak perempuannya menikah ke keluarga lain? Untuk jadi ibu tiri. Bisakah ibumu menerimanya? Kita tidak benar-benar berharap. Jadi lewati saja bagian ini. Ada satu lagi. Dulu kamu adalah seorang model. Kita menjalankan perusahaan bersama. Kamu ambil 70% dan kamu bayar lebih. Kamu dengar aku. Ketiga, kamu punya rumah. Tapi jauh dari studio. Jadi kamu harus tinggal di studio. Kita bertemu di pernikahan seseorang. Itu saja untuk sekarang. Benar. Kamu harus pergi segera setelah bertemu ibuku. Aku akan bilang ke ibuku kamu sibuk kerja. Langsung pergi. Aku harus pergi kemana? Pergi kemana aja yang kamu mau. Keluar dan jalan-jalan seharian. Ya, pikirkan dulu. Kalau kamu muncul di depan ibuku, nanti ibuku pasti bakal tanya banyak hal. Kamu sanggup enggak? Oke, ingat hal-hal ini. Kamu ingat ya? Jangan sampai salah. Ngomong-ngomong, lepas rompi ketatmu. Kamu nggak boleh pakai itu, tahu? Kenapa? Ibuku pikir kamu kemayu. Aku kan masih cewek. Aduh. Wah, kasihan deh. Mama, lagi ngapain? Mama, ini apa sih? Jangan gerak. Bisa meledak. Jangan bergerak. Ini kuatin pucuk. Jangan disentuh. Mama, sejak kapan kamu mulai percaya tahayul kuno begini? Ngomong apa sih? Minum ini. Mau meracuni aku ya? Ngaco aja. Aku belajar dari Tante Lin. Untuk menarik hantu rubah dan bunga persik. Sangat manjur. Asal kamu minum ini, kamu akan dikelilingi bunga persik. Semoga kamu cepat dapat jodoh yang baik. Mama, bukannya kamu bilang diri wanita era baru? Sejak kapan mulai percaya cara-cara sesat begini? Lagi pula, kalau cara Tante Lin manjur, kenapa anaknya belum nikah juga? Kalau anak Tante Lin nggak bisa nikah, itu karena anaknya nggak cantik. Mana bisa dibandingin sama anakku? Anakku mirip aku. Dengan ciri wajah yang biasa. Dan cantik. Ibu tahu kamu sudah punya pacar. Tapi ibu hanya khawatir sama kamu. Kalau kamu minum ini, Ibu bisa merasa tenang, kan? Dengerin kata ibu. coba teguk beberapa kali. Ibu nggak mau minum, demam. Kamu aja yang teguk. Perutmu itu beneran susah diatasi. Lagi ngerjain PR. Ciao Meng, kenapa kamu pulang terlambat banget? Aku kelaparan banget. Oh, ayah ada apa hari ini? Jadinya molor. Aku akan masak buat kamu sekarang juga. Tidak ada anak. Aku punya rumah, tapi lokasinya jauh. Aku bayar 70% modal buat buka perusahaan. Kenapa ya sekarang ketemu orang tua bikin stres banget? Semua nggak ada yang cocok sama aku. Kenapa kamu mendesah, Damao? Ada hal yang bikin kamu nggak senang ya? Oh, nggak kok. Ayah cuma lagi baper aja. Sekejap mata aja. Anakku udah sebesar ini. Bukankah tumbuh dewasa itu bagus? Kalau udah dewasa, dia bisa dapat uang.
Terus kamu nggak perlu kerja keras lagi. Dan aku bisa ngurus kamu. Yang HM. Kalau ayah mau ngomong. Ayah punya pacar. Tapi kamu gak suka dia. Dia juga suka kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Nggak apa-apa karena aku percaya. Pacar ayah pastilah orang yang baik. Jadi aku nggak suka dia. Terus kalau dia beneran nggak suka aku gimana? Aku akan coba bikin dia suka aku pelan-pelan. Oke, kerjakan kamu. Ayah mau masak buat kamu. Aku pengen makan paha ayam. Paha ayam? Tidak sedang. Hari ini, kita hanya punya telur. Setelah kamu makan telurnya, nanti dia akan menetas menjadi anak ayam di perutmu. Kemudian kamu punya kaki ayam untuk dimakan. Hei, lagi sibuk? Oh, kamu punya anjing bernama Lao-Lao kan? Keluar sini makan. Ayahmu buat banyak makanan enak buatmu. Ya Tuhan, tunggu sebentar. Kamu ada barang yang ketinggalan di sini. Aku tidak bilang kamu boleh minum itu. Kan aku boleh tinggalkan saja di sini? Kurasakan itu memberkati kamu. Tidak, aku tidak mau minum. Aku saja susah memberi makan diriku sendiri. Apalagi ditambah seekor anjing. Benar-benar. Apakah Nenek Rudan sangat hebat? Jadilah anak baik. Oke. Kali ini aku pergi terlalu terburu-buru sampai Tidak beli banyak barang untukmu. sekarang aku benar-benar menyesalnya. Namun, ayahmu sudah mengumpulkan semua barang di rumah. Kamu tahu apa? Hei, aku bawa semuanya ke sini. Semua makanan favoritmu. Lihat, masih banyak lagi. Lihat ini apa? Favoritmu, daging kecap dan kue beras. Bu, semua barang ini ada di Shanghai. Kamu tidak perlu bawa sampai sejauh ini. Itu sebabnya kotaknya sangat berat. Tidak ada barang di Shanghai yang rasanya sebaik buatan ayahmu. Barang-barang ini bisa dikirim via kurir. Kenapa kamu bawa sendiri? Itu terlalu mahal. Kamu dapat uang juga tidak mudah. Ayahmu dan aku sudah menabung untukmu. Jangan menabung untukku terus. Gunakan saja uangnya untuk dirimu sendiri. Aku sudah punya usaha sekarang. Nanti aku akan dapat banyak uang. Lagi, berapa usia sekarang? Masih harus pakai uangmu? Bu, kamu buat semua ini kemarin, kan? Kamu tidak tidur semalaman, ya? Tidak apa-apa, seiring bertambahnya usia. Mereka tidur lebih sedikit. Nanti, tolong jangan lakukan ini untukku. Anakmu yang cari uang di luar. Aku cuma mau kamu nikmati hidup. Dan kamu sehat. Artinya kamu nggak bikin repot aku, kan? Oke. Berapa kali aku bisa datang? Berapa kali kamu bisa pulang setahun? Aku cuma mau bawain kamu lebih banyak. Terus, kalau mau ayah dan aku sehat, kamu harus nikah dan punya anak. Biar ayah dan aku senang gendong cucu. Iya, kalau hati senang, kesehatan juga lebih baik, kan? Iya. Oh. Kenapa, Bu? Ya ampun, gak apa-apa. Makin tua, makin banyak masalah datang. Bu, jangan ngomong sembarangan. Biar tidak, sudah apa? Kamu sehat-sehat aja. Kalau kita keluar, orang kira kita kakak beradik. Bilang aja aku suka. Hahaha. Hidup nggak bisa ditebak. Hidup nggak bisa ditebak. Tahu nggak, tetangga Wang Dabai yang dulu ajak kamu ke taman waktu kecil. Baru aja beberapa hari lalu, tahu nggak? Dia kena trombosis otak, meninggal. Dia meninggal. Dia pulang. Dia selamat. Tapi sekarang kaki tangannya agak kaku, nggak lincah. Jadi, kamu dan ayahku harus jaga kesehatan. Dengar nggak? Iya. Untukmu. Kita harus sehat. Makan yang banyak. Ini makanan favoritmu sejak kecil. Dae, lihat.
lihat dirimu sekarang. Usiamu, kamu sudah nggak muda lagi, kan? Iya kan? Sebelum menikah, 2 orang tinggal bareng. Aku nggak masalah dengan itu. Banyak kok yang nikah sambil bawa bayi, kan? Ibu orangnya open-minded. Aku pasti dukung kamu. Kamu bisa tenang soal ini. Tunggu. Jadi kamu repot-repot begini. Cuma mau bilang ke aku buat tinggal bareng sebelum nikah. Dan hamil sebelum nikah? Bukannya ini yang harusnya dilakukan seorang ibu? Apa salahku? Ini namanya situasi khusus butuh penanganan khusus. Lihat kamarmu. Lihat ini. Terlalu banyakin. Kamu perlu tarik energi yang lebih banyak sekarang. Kamu perlu maskulinitas, tahu? Kalau kamu 23, aku nggak buru-buru. Aku nggak akan dukung. Atau dorong. Kamu 32 sekarang. Kamu hampir menopause. Jangan tunggu sampai terlalu tua buat punya bayi. Kamu nggak bisa lahirin bayinya. Kamu akan menyesal nanti. Ibu, jangan khawatir. Lihat aku, anakmu. Aku punya maskulinitas. Lagi pula, sebelum aku menopause, aku pasti punya bayi. Pasti punya 1. Aku nggak akan punya sekelompok anak buat kamu mainin. Kamu ngomong besar mau punya sekelompok anak. Katanya mau punya lebih banyak anak. Lihat nanti. Cuma satu. 1 anak akan bikin aku dan suamiku sangat bahagia. 1, ya, buat kami. Kenapa kamu tidak jadi aktor waktu muda? Kamu sudah menang beberapa Oscar. Makan kata-katamu. Kenapa kamu pergi ke dia? Kenapa kamu berteriak? Duduk. Apa salahnya aku pergi? Kenapa kamu cari dia? Kamu bikin masalah? Aku tipe orang yang bikin masalah? Aku cuma ke dia. Bilang kamu masih muda. Perlu pendidikan konservatif. Tidak bisa langsung blak-blakan. Itu saja. Itu saja. Ya, kamu harus minta maaf nanti. Kenapa aku harus minta maaf? Pikir, temanmu tiba-tiba datang. Dan memberi pelajaran. Tidak pantas secara emosi dan logika. Aku tidak masalah. Aku lakukan ini untukmu. Aku takut reputasimu jelek. Kamu masih bisa bergaul sama mereka nanti. Ya, Kamu minum dulu, aku ada urusan. Aku harus pergi. kamu ngapain? Hei. Kasih ini ke dia. Aku tidak sengaja pecahkan sebotol anggur. Bukan nabrak. Maksudmu apa? Aku cuma tidak sengaja pecahkan. Kak Jia, aku bukan begitu maksudnya. Katanya mau taruhan sama kami. Bukan cuma jadi penasihat dia, tapi juga sebotol anggur. Kamu mau apa? Walaupun kamu dapat dia, walaupun menang, uang anggurnya tidak kembali. Betul. Lihat kalian yang belum lihat dunia. Aku punya bar sebesar ini. Aku punya anggur paling banyak. Cuma sebotol anggur. Oh. Lihat betapa murah hatinya kamu. Hei, Jack, biarkan aku memberitahumu. Menurutku anak ini sangat sulit ditangani. Dia bahkan belum memulai apa-apa. Anak jenis ini, sifatnya keras kepala, mau terus maju sampai menabrak dinding. Dia tidak akan mau berbalik. Menurutku juga begitu. Bagaimana kalau kita tidak jadi bertaruh saja? Anggap saja ini stop loss untukmu. Apa yang kamu bicarakan itu? Apakah kalian takut kalah? Ya, kami memang takut. Takut kalah. Itu tidak mungkin. Saya sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia perjudian. Kapan saya pernah kalah? Saya tidak bisa menangani cuma seorang anak kecil. Apakah saya mau kehilangan reputasi saya? Biarkan aku memberitahumu. Dalam waktu 1 bulan, pasti saya akan bisa menangani dia. Bersulang. Siapa yang datang? Sitou, kapan kamu datang? Maaf. Ya, maaf sudah mengganggu kamu. Ini uang untuk ganti anggur yang pecah.
Si Tou, jangan pergi. Biarkan aku jelaskan. Stone, dengarkan aku jelaskan. Apa lagi yang perlu dijelaskan? Aku adalah mainan yang kamu pertaruhkan bersama temannya kan? Jia. Aku sudah merusak reputasimu. Maaf. Awalnya aku cuma mau mengolokmu saja. Tapi setelah bergaul beberapa hari ini, aku sungguhan menganggapmu sebagai temanku. Tidak perlu. Kita bukan berasal dari dunia yang sama. Kita tidak bisa jadi temannya. Jia, aku memberitahumu. Kalau kita tidak bisa jadi temannya sekarang, nanti juga akan tetap sama. Aku ingin memberitahumu bahwa ini semua hanyalah salah paham. Kamu percaya? Aku minta maaf banget ke semuanya. Apa tadi aku bikin kamu taruhan sama temenmu? Kamu kalah. Harusnya aku bantu kamu menang taruhan itu. Tapi aku lagi gamut banget sekarang. Gimana kalau gini? Lihat, aku cuma punya recehan dikit di saku. Atau cukup apa enggak? Ambil aja. Ambil, anggap aja aku yang traktir temenmu. Apa aku sebenarnya benar-benar gak bisa ditolerir di matamu? Setiap ada masalah, kamu cari aku. Udah berapa kali? Aku gak benar-benar bantu kamu cari solusi. Coba nasehatin dan bujuk kamu. Kamu pikir aku ini peri? Yang bisa selesain semua masalahmu. Buat narkoba itu. Apa itu worth it? Aku terima kasih kamu dulu baik banget ke aku. Aku tahu kamu tulus, tapi aku benci dibohongin. Apalagi sampai jadi bahan taruhan. Seberapa sih itu? Ini zaman apa? Masih mainin lelucon basi kayak gini. Kamu bilang kamu benar-benar. Orang-orang kayak apa yang kamu ajak ribut di luar? Kenapa gak jadi anak baik aja di rumah? Aku lagi ngomong sama kamu. Aku gak tahu. Aku lagi gak enak banget sekarang. Walaupun kamu taruhanku, tapi aku juga gak kenapa-kenapa. Aku gak kehilangan apa-apa. Kamu udah gak waras ya? Itu bukan cuma sekedar nyakitin. Itu artinya apa? Harus sampai pingsan dan ginjalmu diambil. Aku rasa kalian cowok-cowok itu murahan. Satu sama lain malah lebih parah. Kamu ngomongin siapa? Aku gak peduli. Kamu memang murahan. Udah jelas punya yang disuka. Masih aja gangguin orang lain. Pas udah gak bisa handle dua-duanya, baru keluar pura-pura polos. Ini semua salah kamu. Itu namanya berdebat dengan niat jahat. Dan mengubah konsepnya, ngerti? Kak, siapa yang kamu bicarakan? Aku bilang kamu gak sama aku. Pergi, aku mau tidur. Aku mau tidur buat cantik. Kamu ngomong jelas sama aku sebelum aku pergi. Kamu cepetan pergi. Jangan khawatir. Nanti aku kasih makan. Itu uangmu Niang. Cepetan. Hahaha. Gimana? Terlalu merah. MA, gelap nih kamar. Nggak takut jatuh pakai kacamata hitam? Kamu tahu apa? Itu namanya fashion. Lagi pula, Semakin tua, semakin cerah kita harus berpakaian. Apalagi, kali ini, aku mau ketemu calon menantu. Jadi aku harus berdandan. nggak terlalu berlebihan. Nggak takut bujutin dia? Aku cuma mau kasih tamparan di wajahnya. Biar dia tahu sekuat apa mamamu. Supaya dia nggak berani ngebully kamu. Jangan khawatir soal itu. Di Shanghai, kecuali mamaku, nggak ada yang berani ngebully aku. HM? Oke. Lepasin kacamatamu. Nggak.
Apa? Ini mamaku. Ini itu. Pelan-pelan. Zhang Meng. Halo, Tante. Duduk dulu, perkenalan. Iya, Haha. Aduh. Lumayan. Bagus. Oh, kamu sangat modis. Bu, lepas kacamatamu biar lebih jelas. Sekarang aku bisa lihat dengan jelas. Halo. Sangat bagus. Kamu terlihat sangat modis. Silakan dulu. Oke, Minum teh. Hahaha. ya. Teh ini enak. Oh, itu bagus. Hei, kamu itu. Halo, nggak usah. Aku 20 tahun. Aku punya anak, 2 model. Sekarang jalan perusahaan yang aman. Aku punya 70% perusahaan. Ahaha. Aku punya 70% saham. Banyak juga. Berapa kamu investasi? Bu, perusahaan ini. Lihat, skalanya tidak besar. Berapa uang bisa dia investasikan? Tidak apa-apa. Utamanya aku. Apa? Dia kerja fisik. Ya, Itu bagus. Hei. Ngomong-ngomong, umurmu berapa? aku 20 tahun. 2 kontes punya anak. Sekarang aku jalankan perusahaan ini dengan daya. Dan aku punya 70% perusahaan. Ibu tanya umurmu berapa? 33. Kamu setahun lebih tua dari Dae. Itu bagus. Tapi sebagai pria, kalau masih lajang di umur 33. Kamu, Kamu baik-baik saja. Aku sudah pernah bercerai sekali. Bu, aku sudah pernah bercerai sekali. Jangan lupa. Bukankah ini pas sekali? Bu, iya. Dia sudah 33 tahun. Masa sih? Dia kan belum pernah pacaran sebelumnya? Lumayanlah. bagus? Iya. Kalian berdua sama-sama janda duda. Iya. Jadi imbang. Iya. Nanti jangan sampai tidak suka sama anakku. Siapa yang berani tidak suka sama aku? Iya, Tante. Oh, aku bilang itu. Mana berani aku tidak suka sama dia? Dai itu wanita terbaik yang pernah aku temui dalam hidupku. Tentu saja. Tentu dong, dia kan anakku. Iya. Anakku itu kubesarkan sendiri, makanya sempurna. Kamu tinggal di mana? Aku tinggal di sini. Aku nggak punya banyak kesempatan. Aku punya rumah. Jauh sih. Kadang aku agak terlambat. Om suka minta aku menginap. Dengan ini, lebih gampang buat kerja dan hidup kita. Haha. Ya, terutama karena dia jago masak. Dia masak berkali-kali. Katanya aku terlalu kurus. Nah. Bu, mau makan apa? Biar dia masakin buat ibu. Duduk dulu. Hari ini, hal-hal yang kamu bilang dan penjelasanmu ini masuk akal. Masuk akal. Tuangkan aku secangkir teh panas. Lihatlah anak ini. Melihat aku sangat bersemangat. Hahaha. Kamu terlalu banyak bicara. McDonald's. 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 Oh. Tante, aku dapat kerja di McDonald's. Kamu goreng kentang. Ketemu klien. Oh, iya. Aku ketemu klien di McDonald's. Aku tahu. Kopinya di sana murah. Hemat biaya ketemu klien. Iya. Kamu bisa lihat. Oke. Pakai jas. Dah, hari ini. Kita berhenti di sini hari ini. Lain, kita bahas setelah laporan uji terbang keluar. Bubar. Hei, kakak, coba jam ini lagi. Cuti nikah Sujun habis.
Kamu sudah kembali. Kamu harus kembali kerja setelah cuti. Lagi pula, kamu tidak bisa sembunyi selamanya. Hidup tetap berjalan. Dan kamu masih perlu cari uang. Kamu tidak menikah. Kamu berhasil menipu pernikahan. Jangan bercanda denganku. Kita sama. Hei. Bagaimana orang tuamu? Mereka baik-baik saja. Aku pulang tadi malam. Dan memukulku. Aduh, dia sangat kuat. Menunjukkan mereka sehat. Aku cukup lega. Kamu pantas dapat. Pergi. Bagaimana kamu dan Daye? Jangan bohongi aku. Aku lihat jelas di kafe waktu itu. Dia tidak memandangmu baik. Masih marah tentang masa lalu? Aku belum selesai hitung denganmu. Aku tidak senang dia marah. Kamu harus pergi lapor ke bos. Aku pergi. Halo. Bu, aku di sini masak dan bersih-bersih sendirian. Kenapa nggak bantu aku? Kenapa main HP terus? Aku ini Koki. Aku Koki, cuma masak aja. Semua kerjaan staff. Foto-foto yang aku ambil di perusahaanmu hari ini harus aku upload di Moments. Biar Tante Wang, Tante Zhang, sama Tante Li iri lihatnya. Maksudmu kekanak-kanakan gimana? Mereka upload foto istri sama cucu-cucu. Kenapa aku nggak boleh upload soal perusahaan anakku? Sama karirnya yang sukses. Ya ampun, kamu terlalu sok. Sok. Dengar ya, kalau perempuan nggak sok, sehari aja nggak bisa hidup. Aku bilang, selama masih napas, aku mau saingan sama mereka. Oke, mau saingan ya saingan aja. Bu, kacangnya udah dipetik. Sesudah ini mana? Cuci semua? Nggak mungkin kita makan sebanyak ini. Nggak mungkin habis. Yuan. Datang dia. Wah, Luo Chang. Oh, kamu sampai. Masuk, masuk. Ganti sepatu dulu. Bukannya kamu gak suka dia? Kenapa kamu dia? Kamu gila. Masak sendiri aja. Oh, Gemetaran apa? Siapa yang izinin kamu masuk? masih marah sama aku? Aduh, maafin aku ya. Aku tahu pasti karena urusan Lu Jun. Terus ingat masa lalu kita. Tenang aja. Aku salah soal itu. Tapi udah lewat. Nggak mungkin terus-terusan nggak maafin aku, kan? Aku tidak bermaksud memaafkanmu. Aku sendiri tidak bisa memaafkan diriku. Tidak apa-apa. Ibuku yang minta kamu datang. Kamu datang ke sini tanpa aku undang. Kamu tidak ingat betapa ibuku membencimu? Kamu sungguh berani. Hei, aku sudah lama tidak bertemu ibumu. Lagi pula, ini pertama kalinya ibumu melakukan hal seperti ini. Dia mengundangku makan malam dengan senyum. Saja aku harus datang dari hatinya. Kenapa? Apakah kamu pikir dia mau minta kita balikan? Sudah cukup. Hei, Pak. 2 hari lagi adalah ulang tahunmu yang ke-32. Bagaimana kamu akan merayakannya? Untuk apa merayakan ulang tahun? Aku sudah tidak punya kebiasaan ini sejak umur 20 tahun. Kenapa? Oli, ulang tahun mengingatkanmu bahwa kamu semakin tua. Itu tidak perlu. Lagi pula, mengumpulkan banyak orang bersama-sama. Menyanyikan lagu selamat ulang tahun untukmu. Aku tidak merasakan kebahagiaan apapun dari itu. Ini kan ulang tahunmu yang ke-32. Masalahnya dengan umur 32, ini bukan ulang tahunmu yang ke-60. Itu tetap penting. Aku sudah lama tidak merayakan ulang tahunmu bersamamu. Aku hari ini luang. Sudah lama. Biar aku bilang. Kedepannya, untuk waktu yang sangat lama. Kamu tidak akan bersamaku lagi ke depannya? Itu belum tentu.
Kamu kan bilang kita sudah lewati begitu banyak hal. Kita tidak pernah putus kontak. Kita tidak akan putus di masa depan. Hahaha, bukan begitu, nah? Hei, ayo kita pergi. Ayo makan. Ayo makan. Cuci tangan setelah mengelus anjing. Xiaoluo, ayo sini makan. Makan, ayo makan. Ayo, terima kasih Bibi. Xiaoluo, kamu sudah lama tidak bertemu aku kan? Ya, Sudah bagus. ya. Karir saya stabil. Dan kesehatan saya juga baik. Hahaha. Ya ampun. Ya, semuanya baik-baik saja. Oke. Kamu mau segera menikah kan? Halo, Bibi. Saya bahkan tidak punya pacar. Tidak. Saya benar-benar tidak punya pacar. Ya. Oh, ayo. Cepat makan. Itu memang benar. Lagi pula kamu punya masa lalu yang tidak menyenangkan. Bu, jangan bicara omong kosong. Xiaoluo, biarkan saya bicara terus terang. Saya sangat marah dengan insiden masa lalu kamu. Saya sangat marah, dan sampai sekarang saya masih marah tentang itu. Tapi, Xiaoluo, saya tidak punya maksud lain. Terus terang, kondisimu benar-benar bagus. Dilihat dari penampilan, tinggi badan, pekerjaan, dan pendapatan. Semuanya benar-benar bagus. Saya tidak akan membiarkan Daya menikah denganmu. Kan? Bu, hidangan ini terlalu asin. Terlalu asinkah? Tidak asin. Haha, tidak asin kok. Kalau tidak asin, kamu harus makan lebih banyak. Ayo, makan lebih banyak. Hari ini, semua hidangan ini dimasak oleh paman kami. Makan lebih banyak. Saya cuma bosan saja. Makan. Makanlah selagi masih bisa. Makan lebih banyak. Hei, Xiaoluo. Bibi tidak punya maksud lain kok. Ya, kalian kan sudah putus. Ini cuma urusan bisnis, tapi bukan urusan persahabatan. Lebih baik jadi teman baik. Tante orangnya berpikiran terbuka. Gak apa-apa. Serius. Dengan kekayaan dan status keluarga kami, kalau aku mau cari orang yang lebih baik kondisinya dari kamu, bukan berlebihan kalau bilang itu gampang banget. Iya, Iya, kamu benar. Paman pasti bakal nemu orang yang kondisinya lebih baik. gak masalah, sama sekali gak masalah. Oh, tapi buat apa cari orang yang kondisinya lebih baik? Aku ngomong jujur. Kamu bilang mantan suamimu selalu di sini. Kamu bilang, bisa bikin efek baik buat hubungan mereka? Oh, coba pikir dari sudut pandang lain. Kalau kamu punya pacar, dan kita punya bisnis besar, selalu nyelip di antara kamu dan pacarmu. Pacarmu bakal senang? Benar kan? Aku benar kan? Benar kan? Iya. Ya udah, paham-paham aja. Ayo makan. Terus, jangan pakai baju couple lagi nanti. Coba pakai warna pink itu gak bagus. Lagi manja-manja ya. Betul, cowok pakai warna pink itu gak enak dilihat. Hahaha. Wah. Lihat deh cara makannya. Hahaha. Hai Tao, dia makan kayak gini tiap hari. Jangan cuma dikasih daging, kasih dia makan sayur juga. Oke. Tante, masih ada apa lagi? Masih ada 2 lauk, onion ring sama ayam goreng. Oke. Oke. Terus kamu bersihin dan cepetan makannya. Oke. Ayo kita mulai lagi. Tidak. Oke, kamu tidak boleh nonton kartun sambil makan. Makan yang baik. Tapi di tempat Zhang Meng, dia menonton kartun sambil makan. Zhang Meng bahkan tidak tahu ini. Nonton kartun sambil makan tidak baik untuk perutmu. Tidak baik untuk perutmu. Oke. Jangan bicara sambil makan. Sayang, makanlah.
Ibu, jangan salahkan Zhang Meng. Aku yang memaksa menontonnya. Aku suka Mickey Mouse. Oh iya, Ibu, aku mau onion ring itu. Yang, kalau kamu suka Mickey Mouse, nanti ibu ajak kamu ke Disney untuk lihat Mickey Mouse asli. Oke? Benar, Ibu? Kalau gitu Ibu harus tepati janji. Jangan bohong sama aku. Tentu saja, ibu tidak akan bohong sama kamu. Kamu tahu di mana kampung halaman Mickey? Tahu. Guru aku kasih tahu kalau Mickey ada di Amerika. Yang pintar sekali. Gimana kalau kita ke Amerika untuk lihat Mickey? Boleh, aku mau banget ke rumah Mickey. Gimana kalau kita tinggal sama Mickey di Amerika? Aku tidak bisa cuma main sama Mickey. Aku masih harus sekolah. Aku bisa sekolah di Amerika. Kalau aku ke Amerika, apa aku tidak bisa ketemu Zhang Mu lagi? Masa sih? Kalau kamu kangen dia, kita bisa pulang untuk ketemu dia pas liburan. Ayo, kamu tidak suka onion ring? Makan lagi. Tapi orang Amerika semua bicara bahasa Inggris. Jadi, yang harus belajar bahasa Inggris dengan baik mulai sekarang. Nanti, kamu bisa pergi ke Amerika sama ibu untuk lihat Mickey Mouse. Bu, aku mau ke kamar mandi. Jangan lupa cuci tangan habis dari kamar mandi. Hai Tao, kamu juga dapat onion ring.